Allah, karena pada siang ini kita bisa bertemu dalam acara pembinaan ASN, yaitu guru PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang insya Allah pembinaan khusus PNS, guru PNS memang khusus, jadi tidak ada campuran penjuru, tidak ada campuran penghulu. Mungkin baru kali ini kita laksanakan. Mudah-mudahan di dalam pembinaan ini nanti kita semuanya akan banyak mendapatkan manfaat serta informasi-informasi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor dan pembinaannya, juga dari rekan-rekan dari PKBN. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang manajemen PNS. Jadi ada dua manajemen PNS ada sendiri PP-nya atau peraturan pemerintahnya, dan manajemen ASN P3K, yaitu peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Jadi ASN kita ada dua, ada PNS dan ada P3K. Kebetulan saat ini atau hari ini adalah ASN PNS. Kemudian yaitu ada PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Dan ada lagi yaitu tentang Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, yang ini nanti harus menjadi perhatian daripada para bapak ibu guru, karena bapak ibu adalah bagian daripada gabung atau jabatan fungsional. Dan yang terakhir KBKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit dan kenaikan pajak. Adapun sasaran kita pada kegiatan siang ini adalah yaitu para guru PNS Kementerian Agama yang ditugaskan di lembaga swasta. Dan kita tahu saat ini PNS itu termasuk makhluk langka, karena ke depan yang paling banyak nanti akan di-drop dengan adanya ASN P3K. Adapun untuk ASN PNS, ini kalau berdasarkan informasi Kepala Kantor, tahun ini saja pemerintah akan mengangkat ASN PNS kurang lebih sekitar 20.000 di Kementerian Agama. Tahun ini PNS-nya 20.000. Dan tahun ini pula insya Allah Kementerian Agama akan mengangkat ASN P3K itu kurang lebih sekitar 83.000. Makanya Bapak Ibu ini makhluk langka yang harusnya lebih bersyukur, lebih baik, dan bisa menjadi contoh bagi ASN yang baru muncul kan. Bukan menjadi contoh yang tidak baik. Bapak Ibu guru sekalian, supaya on the track, supaya baik, maka dilakukan pembinaan. Oleh karena itu, tujuan daripada pembinaan ini yaitu agar para guru PNS Kementerian Agama mampu memahami segala bentuk regulasi yang terkait dengan profesinya. Dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, dalam hal ini yaitu Kiai Haji Abdul Basit MPD, kepada beliau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpah rahmat, nikmat dan maafnya kepada kita yang hari ini bisa berkumpul hadir bersama dalam acara pembinaan guru ASN yang ditugaskan madrasah RA ataupun madrasah swasta. Insya Allah acara saya hari ini menjadi acara yang barokah untuk kita semua. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan keberadaan guru PNS di madrasah swasta, jadi saya kira satu hal yang penting untuk kita syukuri bersama-sama. Keberadaan Bapak Ibu guru sebagai guru PNS ini merupakan harapan, cita-cita dan keinginan jutaan orang ingin seperti Bapak Ibu guru, seperti guru PNS, menerima gaji, menerima tunjangan, sertifikasi. Ini satu idaman yang luar biasa. Makanya kami di kantor dengan karyawan dan berharap, pertama, semua guru PNS yang bertugas di RA atau madrasah swasta bisa melaksanakan tugas seoptimal mungkin, bukan hanya maksimal tapi optimal. Artinya optimal itu bisa melampaui tugas pokoknya, sehingga banyak hal yang diperbuat, banyak hal yang dilakukan yang itu bisa memberikan kontribusi positif kepada siswa-siswi panjenengan, pun juga kepada RA ataupun madrasah tempat para ajudan bertugas di masing-masing lembaga. Kenapa? Karena keberadaan guru PNS ini merupakan garda terdepan Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dalam hal peningkatan mutu pendidikan di masing-masing lembaga. Maka karena itu benar yang disampaikan oleh Bapak Kasubag RU bahwa bagaimana salah satu contoh yang paling mudah kehadiran Bapak Ibu bukan sekedar kehadiran administratif, tapi juga secara substantif dan fungsional hadir betul di madrasah. Maka oleh karena itu sebagai guru PNS tentunya kami yakin Bapak Ibu pasti paham apa fungsi seorang guru baik PNS maupun non PNS, yang itu hanya juga pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga melakukan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Nah, sehingga kalau hanya hadir secara administratif absen selesai, hadir secara substantif kemudian mengajar, secara fungsional juga mengajar, keberadaan memang dirasakan betul manfaatnya oleh siswa pun juga oleh guru. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi kepala madrasah misalnya ada yang maka optimalkan keberadaan panjenengan sebagai kepala madrasah untuk mengangkat grade madrasah sampeyan agar semakin hari semakin. Panjenengan yang bertugas sebagai guru maka tidak hanya berhenti hanya mengajar di pulang, tapi bagaimana memberikan satu nilai lebih keberadaan panjenengan, bahwa keberadaan guru PNS itu bisa betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh siswa, oleh madrasah, dan itu semuanya pasti juga dirasakan oleh para murid. Sehingga dalam rangka memberikan satu komitmen kita di dalam melaksanakan tugas betul-betul optimal, salah satu kunci pokok bagaimana kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik itu dengan sesama guru di lingkungan tempat kerja sampean, ataupun juga dengan pengurus yayasan yang ada di lingkungan sampean, pun juga dengan masyarakat yang ada di sekitar lembaga. Kenapa saya katakan di situ? Karena memang keberadaan dengan mengajar disitulah manfaat akan banyak dirasakan. Jadi komitmen kita bersama
Sehingga apa? Di dalam melaksanakan tugas, selain pengawasan dari para pengawas pendamping panjenengan semuanya, juga penting komitmen dan pengawasan dari dalam diri kita sendiri. Makanya pada poin yang kedua, harapan saya guru PNS itu bisa menjadi contoh tauladan panutan bagi guru swasta di lingkungan tempat kerja saya. Artinya apa? Ini menjadi satu motivasi bagi kita semuanya selaku guru PNS. Bapak Ibu boleh punya kerjaan sampingan, Bapak Ibu boleh punya usaha sampingan. Nah, saya tegaskan sampingan. Artinya yang sampingan-sampingan ini jangan sampai merusak pada tugas pokok kita semua. Mari kita refleksikan bersama-sama Bapak Ibu. Kita kadang lupa bahwa modal awal itu dari gaji, dari APBN Kementerian Agama Republik Indonesia, yang itu kita dibayar karena kita melaksanakan. Sehingga ini menjadi refleksi kita semuanya. Maka harapan saya guru PNS harus betul-betul bisa menjadi tauladan. Maka selain tauladan, bagaimana juga itu membina, membimbing guru-guru yang baik. Maka anjuran ini bagian penting dari pemerintah, lebih spesifik bagian penting dari Kementerian Agama, lebih khusus lagi bagian penting dalam hal peningkatan pendidikan di Indonesia. Kita dibayar karena kita mengajar juga karena kita. Maka karena itu dari kata Bapak Subang, peningkatan kompetensi harus kita lakukan, dan diantaranya memahami guru-guru merdeka bagian dari kewajiban kita. Menguatkan kebijakan-kebijakan, bukan malah melemahkan dengan komentar-komentar. Yang ketiga yang penting saya sampaikan adalah Bapak Ibu juga penting memperhatikan status kepegawaian, kenaikan pangkatnya, informasi-informasi tentang kepegawaian, informasi tentang regulasi kepegawaian, itu harus diperhatikan. Karena kedepannya, berkata Bapak Subang, kita ke depan akan melayani diri sendiri. Bagaimana bentuk pelayanan diri sendiri nanti Ibu Eni sama Pak Hakim akan menjelaskan. Semuanya sudah serba aplikasi, serba sistem, sehingga Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat tinggal upload. Inilah kenapa status kepegawaian yang penting, kapan naik pangkat segera. Yang keempat, harapan saya kepada para guru PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbar, bagaimana Bapak Ibu guru ini yang di bawah naungan Kemenag menjadi guru yang moderat. Saya katakan ini, bagaimana Bapak Ibu guru itu menjadi guru yang moderat. Apa yang harus dilakukan? Tentu pertama harus memahami tentang moderasi beragama. Karena moderasi beragama bagian dari prioritas program Menteri Agama, dan ini untuk semua ASN, semua guru dan semua yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Apa moderasi beragama itu? Yaitu cara pandang, sikap, dan perilaku kita sebagai umat beragama yang bertindak adil, yang seimbang, dan juga tidak terjebak pada paham-paham yang ekstrim. Sederhananya seperti itu. Maka konkretnya, sebenarnya sering dijelaskan, kita harus memahami dari moderasi beragama itu ada 4 indikator penting. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah penerimaan kita sebagai warga negara Indonesia terhadap ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan seluruh regulasi yang ada di Republik Indonesia. Makanya jangan sampai ada di antara kita masih bertanya, Anda mau pilih syariat Islam atau Pancasila? Ini satu tawaran yang menjebak
Karena kita berislam tidak bertentangan dengan Pancasila, berideologi Pancasila juga tidak mengurangi keimanan kita. Karena Pancasila ini ideologi dalam berbangsa dan sudah tidak lagi menanyakan bagaimana dengan negara Indonesia. Negara Indonesia satu, bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara. Pun juga kita memang bukan negara agama yang mana semua ajaran agama menjadi aturan. Tapi kita ada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia yang mana agama menjadi inspirasi terhadap aturan-aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ulama kita sepakat dengan bentuk Indonesia ini karena salah satunya karena dua hal. Pertama, Indonesia itu himayatul ummah ataupun juga himayatul din. Indonesia ngurus agama. Makanya kegiatan-kegiatan keagamaan difasilitasi di Indonesia itu aman, tenang. Kan kebayang kalau Indonesia tidak aman, tidak bisa jumatan, tidak bisa bikin acara-acara agama. Himayatul din. Indonesia berkomitmen menjaga agama. Menjaga agama itu maksudnya bukan intervensi ajaran agamanya, tetapi memanage kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kedua, negara ini siasat dunia, urus urusan duniawi dari masyarakatnya. Makanya ada Kementerian Pendidikan bersama, ada Kementerian Keuangan, Pertanian dan kita harusnya betul, kita ini negara besar. Penduduknya banyak, nomor 4 setelah Amerika, India, Cina. Pulau kita 17.000 pulau lebih. Suku etnis di Indonesia 187 lebih. Bahasa daerah di Indonesia sekitar 760-an bahasa. Agama ada 6, keyakinan ada banyak. Artinya kita ini negara yang besar, negara yang multikultur, multi agama, multi bahasa, multi etnis. Tentu tidak mudah mengurus negara besar seperti Indonesia. Di daerah lain, di negara lain, satu bangsa ada banyak negara. Kita ratusan bangsa ada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita semuanya hati-hati betul dengan tindak kekerasan kita, lebih-lebih kepada murid-murid kita. Ada satu nasihat yang dikeluarkan dari Abdullah bin Abbas. Al-limu wa yassiru wa la tu'assiru wa la tunaffiru wa idza ghadiba ahadukum falyasbir. Mengajarlah dan berilah kemudahan bagi murid-murid sampai semua. Jangan dipersulit. Buat muridmu senang dan jangan jadikan mereka lari dari kami. Artinya apa? Murid mereka senang. Jadi mau ngajar dengan murid pas senang palebur, ya tentu tetap dalam koridor pembelajaran. Yang terakhir yang penting. Wa idza ghadiba ahadukum falyasbir. Kalau sampai semuanya marah, pegel, montak dengan penanggalan murid, dengan kebodohannya, berengah, montak, mempegel, falyasbir. Gimana? Yang ketiga, Bapak Ibu, indikator moderasi beragama pertama adalah komitmen kebangsaan. Yang kedua anti kekerasan. Yang ketiga toleransi. Baik toleransi antar umat beragama maupun toleransi antar umat beragama. Sehingga apa bentuk toleransinya? Kita menghargai, menghormati mereka yang berbeda dengan kita, meskipun beda agama. Dan toleransi tidak akan mengikis keimanan dan keislaman. Yang keempat, yang terakhir, indikator moderasi beragama adalah penghormatan dan penghargaan terhadap tradisi atau budaya lokal.
selalu mendapatkan keberkahan kita dalam hasil. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.